Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dokter Aprina sudah mewakili teman-teman yang lain menjawab salam saya. Terima kasih untuk teman-teman Nasrani, Shalom untuk teman-teman semuanya. Jumpa bersama saya Mas Adi, biasa dipanggil Mas Adi oleh teman-teman kebidanan maupun keperawatan. Pada malam hari ini kelas khusus keperawatan ya, karena sesuai prodi dan ketemu sama sesuai dosen keperawatan juga tentunya. Nah, pada malam hari ini Mas Adi akan menemani teman-teman selama 1 jam ke depan akan membahas materi-materi mendapatkan ilmu-ilmu terkait bagaimana sih cara bisa lulus uji kompetensi 1 kali ujian bersama siapa? Bu Dr. Aprina tentunya. Tapi kalau saya yang memperkenalkan kayaknya kurang pas supaya kita kenalan langsung sama beliau tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bu Dr. Aprina. Silakan Bu untuk memulai kelas pada malam hari ini. Mungkin mengawali dengan perkenalan terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Ade. Wah, luar biasa nih ceriahnya Mas kita ini. Tambah semangat, tambah ganteng, tambah semuanya ya. Semangatnya kelihatan sekali tentunya. Untuk malam ini teman-teman juga ya, walaupun hari libur tetap semangat ya. Insya Allah semuanya pasti kompeten ya, seperti itu. Oke teman-teman semua, seluruh Indonesia, saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Selamat pagi. Ini selamat pagi. Semangat bukan selamat ya. Semangat pagi. Apa jawabannya? Pagi, 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 pagi. pagi. Luar biasa. Ya, kita malam ini ketemu kembali bagi yang sudah kenal Ibu, bagi yang belum, ya, Ibu kenalkan, Ibu adalah dosen keperawatan ya di domisilinya di Poltekkes Tanjung Karang. Ini banyak juga nih Mas, ada yang tadi lihat di TikTok ya, berkatakan bahwa saya anaknya ibu gitu, seperti itu. Semoga juga semua anak-anak ibu juga sih seluruh Indonesia ya, seperti itu. Nah, bagaimana Mas? Kita mulai aja ya, tidak perlu lama-lama ya, seperti itu. Dan Siap, Bu. tentunya saya tidak akan ngomong lagi tentang tipnya, triknya ya, berjalannya waktu saja ya, karena Siap. sering juga kita bahas ya, tetapi berjalannya waktu ketika kita bahas-bahas soal itu akan kita selipkan ya untuk masuk ke dalam soal-soal tersebut sehingga teman-teman akan lebih kuat ya di dalam untuk menjawab soal nanti begitu ya. Begitu ya Mas Ade, untuk awalnya kita langsung aja kepada latihan soal-soal. Nah, untuk malam ini beruntung saya kasih 4 mata ajar ya, yang terdiri dari manajemen keperawatan, ada juga keperawatan anak, ada keperawatan maternitas, dan tidak kalah pentingnya etika keperawatan. Luar Wow. biasa. Semuanya Walaupun malam ini cuma dapat. 2, 1, 3 dan seterusnya ya, tetapi kita sudah cobakan untuk anak-anakku semua model-model soalnya seperti itu ya. Gimana? Sudah siap nih? Udah mulai panas apa masih dingin, Mas? Udah mulai penasaran belum sama materinya malam ini? Coba ketik kolom chat. Ayo, udah mulai Coba penasaran dijawab. belum? Sudah mulai panas belum nih? Apa masih Penasaran. dingin, 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 dingin ya? Di sini sih mendung ya, tapi tidak hujan ya, gitu. Baik, mereka penasaran nih, Bu. Nah, Oke, berarti penasaran. ya sambil Oke, kalau menunggu gitu kita mulai saja. Bagaimana, Mas? siap sambil menunggu Bu Dokter share screen sambil Mas Adiu berikan rules mengerjakan materi malam ini. Silakan teman-teman semuanya. Pada malam hari ini teman-teman diberikan tryout secara langsung mengerjakan jawab di kolom chat. Waktunya nanti dari Mas Adil. Pembahasannya nanti langsung sama Bu Dokter. Bagi teman-teman yang jawabannya salah, nggak takut salah. Kenapa? Karena pada saat dibahas, teman-teman jadinya paham ya. Oke, pokoknya apapun yang didapat malam ini dicatat. Jangan sampai tidak dicatat. Sampai pertemuan-pertemuan berikutnya kalau bisa terus-terus dicatat supaya jadi rekaman teman-teman belajar. Kalau gitu, silakan Bu Dokter. Mau langsung ke soal pertama, Bu? Boleh ya, kita Ya. mulai soal pertama. Siap ya, siap alat tulis. Sudah siap belum nih, Mas? Siap dong, Bu. Timer saya juga udah siap nih, satu Oke, menit. siap alat tulis, semangat ya. Oke, kita kasih soal-soal yang agak hangat dulu lah. Nah,
Oke, soal hangat ya, Bu. Kalau gitu, Soalnya, teman-teman. silakan Mas. 1 menit untuk mengerjakan soal. Waktunya dimulai dari sekarang. Silakan jawab di kolom chat. Jangan jawab, jangan pilih jawaban yang sudah muncul. Analisa jawaban diri sendiri dan dipilih. Silakan. 10 detik terakhir. Jawabannya sudah bermunculan A dan C. Waktunya tinggal 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Soal Ukom nanti bentuknya seperti ini. Dan waktu yang diberikan ia seperti ini. 1 soal 1 menit. Gimana caranya kita bisa ngerjain soal 1 menit kalau tidak terbiasa. Kalau nggak terbiasa mungkin 3 sampai 5 menit kita ngabisin 1 soal doang. Kalau gitu tanpa berlama-lama jawaban mana yang paling betul. Jikapun jawaban kita salah, simak pembahasannya sampai paham. Oh iya, saya salahnya di sini. Kalau gitu silakan Bu Dokter dibantu pembahasan soal yang pertama. Baik, terima kasih Mas. Oke, teman-teman semua. Ada yang mau bantu apa langsung ke Ibu nih? Langsung sepertinya, Bu. Oke, ya teman-teman semua. Ini yang ditanyakan adalah berapa rata-rata loss ya pasien selama bulan tersebut ya gitu. Apa sih sebenarnya loss tersebut? Ya, seorang pasien mendapatkan perawatan rawat inap di rumah sakit ya, mulai dari dia masuk hingga hari keluar pulang ya. Sebenarnya kata kuncinya kalian sudah tahu nih sebenarnya ya gitu, harusnya gitu. Tapi jawabannya apa yang paling banyak, Mas? Paling banyak yang C, Bu, 4 hari. Ya, ada juga yang apa? Yang A, 2 hari. Oh, ada yang 2 hari. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, kita harus tahu rumusnya ini, teman-teman semua ya. Nggak bisa karang-karangan ya gitu. Tapi bisa aja sih kita berpatokan dengan BPJS. Tapi masih meleset juga ya gitu. Masih meleset juga kalau BPJS kan 3 hari ya, tapi masih meleset gitu. Nah, apa rumusnya? Rumusnya adalah kita lihat ya untuk rumusnya nih. Teman-teman harus tahu ini rumusnya. Nah, ya. Jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah pasien pulang. Nah, hari perawatannya tadi berapa? 400. Pasien pulangnya berapa? 100. Jadi yang benar adalah 4 hari. Ada yang menjawab berapa tadi? 3 hari ya? 2 hari, Bu. 2 hari Oh, dan 4 dua hari. hari. Ya, kalau mengikuti BPJS itu jawabannya C. Gitu ya. Ya. Gitu. Oke, ini clear nggak nih? Apa perlu dibahas lagi? Nggak perlu dibahas sih, karena rumus ya. Kalau rumus kita nggak bisa lagi bahas lagi, karena kalau kita tanyakan sulit ya. Karena nanti yang menciptakannya ini perlu kita kejar gitu ya. Rumusnya adalah seperti itu. Jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah pasien pulang gitu loh ya. Jadi 400 dibagi 100 hasilnya 4 hari. 4 Oke gitu hari. Mas. Iya, bagaimana jawab yang jawab A kan salah nih. Akhirnya paham nggak pada saat dijelasin? Coba ketik dulu Ya, paham clear kalau mau nggak nih? lanjut. Ayo, paham nggak yang salah jawabannya? Kan tadi banyak yang A juga nih, tapi dominasi yang C. Paham? Nah, paham. Mungkin sebelum masuk Zoom, Alhamdulillah. iya sebelum masuk Zoom. Satu soal ya sudah selesai. Oke, paham, paham. Oke, siap. Kita akan lanjut soal kedua. Nikmati prosesnya, nikmati serunya belajar Ukom. Nggak sulit kan? Mudah kalau udah ketemu Enggak sama. sulit, nggak sulit. Mm-mm. Silakan, Asal Bu. bisa paham aja. Sebenarnya nggak Iya, perlu dihafal ya, perlu paham. ya. Gimana Mas? Lanjut. Lanjut, Bu, soal yang kedua.
Ya, nanti teman-teman bisa mendapatkan jawaban pembahasannya ya untuk soal-soal ya jawaban yang salah dan maupun jawaban yang betul ya. Nanti silakan sama Mas Adew ya. Ya. Kita lanjut soal nomor 2 masih dengan manajemen keperawatan. Silakan. Oke, waktunya 1 menit. Kolom chatnya saya matikan dulu supaya tidak ikut jawaban yang sudah muncul ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Saya 20 detik terakhir, silakan jika ketemu jawabannya boleh langsung dipilih. Fokus sama pilihan jawaban sendiri ya. Baik, waktunya sudah habis. 1 menit. Bagi teman-teman yang menjawabnya lebih dari 1 menit, wah harus latihan sering-sering nih. Harus punya soal-soal untuk latihan nih. Ingat ya, satu soal 1 menit. Nanti pada saat UKOM. Kalau gitu, ini jawabannya Mas Adi Ucek. Ada yang jawab D, B, C, E. rame nih bunganya. Bunganya Rame rame. Bu. A, B, C, D, E kata Kak Wahyu tuh Bu. A, B, C, D, E Ya, nggak dipilih. apa-apa. Waduh. A, B, C, D, E, F. Untung nggak ada F ya. Siap. Karena ada opsi F, udah jawab F juga nih, Mas. Nggak Dipilih apa-apa. semua. Santai aja anak-anakku. Namanya Siap. latihan ya. Kalau belum pernah mencoba, tidak akan bisa ya. Siap. Seperti itu. Oke, Kita kalau gitu langsung, simak, Mas, Bu. atau bagaimana? Langsung, Ibu. Oke, nah teman-teman semua, ya ini berapa nilai untuk TOI-nya ya, turnover interval ya, gitu. Ini kan kita lihat nih, bulan April tempat tidurnya tersedia 30, jumlah pasien keluar sama bulan tersebut itu 120 orang. Jumlah hari perawatan itu mencapai 720 hari. Sebenarnya teman-teman ini udah ada idealnya sih sebenarnya ya. Idealnya itu biasa, bukan biasanya secara konsep, idealnya itu tidak perlu menghitung itu 1 sampai dengan tiga hari idealnya ya, idealnya seperti itu. Nah, kita lihat untuk soal ini ya, untuk soal ini kan sudah ditentukan. Kecuali kalau dia tidak ditentukan ya, tidak ada angka-angkanya. Itu kita ditanyakan tentang idealnya gitu. Nah, secara konsep itu nah, teman-teman harus tahu ya seperti itu. Nah, kalau sudah ditentukan, kita tinggal hitung ya apa rumusnya? Ya, kita lihat rumusnya ya. Rumusnya adalah jumlah tempat tidur. Nah, jumlah tempat tidur tadi berapa? Ya, 30 ya dikalikan dengan 30 min hari perawatan. Hari perawatannya berapa? 720 ya dibagi dengan 120 ya. Jumlah hari keluar, tadi kan hari keluarnya 120 ya. 30 kali 30 itu kan 900 dikurangi dengan 720 ya dibagi dengan 120. Ini kita ini kan dulu nih dikurangkan dulu ya sama dengan 180. 180 dibagi dengan 120 ya. Jadi jumlah harinya itu 1,5 hari. Nah, ini pembulatan ke bawah ya. Kalau ada jawabannya yang ke bawah, kita pilih yang ke bawah ya, seperti itu. Karena 5 itu kan perbatasan ya, kecuali 5 ke atas ya. 6 ke atas, 1,6 itu bisa kedua. Jadi kalau 5 ke bawah itu diambil pembulatan ke bawah ya, seperti itu. Nah, Ibu tadi katakan idealnya 1 sampai 3 hari. Nah, ada teman-teman yang menjawab D, ada yang menjawab E ya. Nah, jadi harus tahu rumusnya dan harus tahu idealnya. Gimana teman-teman? Sudah clear ini atau sepertinya clear ya karena memang rumus ya seperti itu. Gimana Mas Adel? Oke, siap. Silakan. Gimana? Paham atau tidak setelah dibahas soal yang kedua?
Atau jika memang ada pertanyaan dicatat di buku catatannya karena nanti di Ya, akhir ada sesi tanya jawab. Tenang aja. oke. Pokoknya yang tadinya Makasih nggak ya. paham menjadi Sampai paham. besok pagi ya, Mas. Sampai besok pagi. Waduh, jangan Bu. Baik, kalau gitu silakan Bu kita lanjut soal yang ketiga. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Kembali hitungan lagi nih, manajemen keperawatan lagi. Oke, silakan Mas. Oke, waktunya 1 menit. Silakan dimulai dari sekarang. Makin seru. Oke, silakan yang sudah ketemu jawabannya boleh memilih jawabannya. 15 detik waktu terakhir ya. Silakan dipilih jawabannya ada C, C, C. Masih C, masih kita tunggu yang belum menjawab. Oke, timer sudah bunyi, berarti 1 menit sudah habis. Dan teman-teman, ini banyak banget yang menjawab lebih dari 1 menit. Dan perhatikan baik-baik, nikmati proses belajar ini. Jika dirasa belajar ini sangat bermanfaat, teruskan. Ikuti secara rutin supaya teman-teman tidak hilang skill ini. Lumayan, baru 3 soal udah dapet skill-skillnya kan. Udah dapet rasanya kan, feel-nya kan. Oh ternyata enak juga belajar Ukom kayak gini ya, gitu ya. Kalau gitu kita simak pembahasan soal nomor 3. Silakan Bu Dokter. Iya, terima kasih Mas. Ya, jawabannya ada dua ya yang kita lihat, kita intip tadi. Ada yang C, ada juga yang A. Ya, tapi didominasi oleh yang C. Ya, C. sebenarnya ini mah gampang ya. Gampang ini. Terlihat sekali di sini. Ini teman-teman, kalau menjawab soal itu, kembali Ibu kuatkan, dipertegas, Ibu garis bawahi ya. Teman-teman itu yang pertama dibaca, jangan soalnya. Yang pertama dibaca adalah pertanyaannya. Ya, berapakah total jam perawatan perawat yang dibutuhkan dalam sehari? Ya, di sini patokannya gak kita lihat nih yang ada angka-angka aja. Yang nggak ada angka kalian nggak perlu baca sebenarnya ya, karena kita kan mau hitung-hitung seperti itu ya. Di atas-atasnya ngabisin waktu ya, gitu. Di ruang rawat inap itu kan ada 10 pasien, tingkat ketergantungannya sedang, masing-masing membutuhkan 3 jam. Udah jelas banget ya, asuhan keperawatan perharinya berapa? Tinggal kita kalikan saja 10 kali 3 ya, dia sudah ada nih jamnya. Tapi kalau belum disiapkan jam, baru nih teman-teman harus melihat berapa kira-kira jam yang dibutuhkan untuk hari perawatan tersebut, seperti itu ya. Nah, jelas banget ini ya, sudah tinggal dikali-kalikan saja. Oke, ada juga yang menjawab tadi yang A, berarti 20 jam. Boleh dibantu apa namanya? Alasannya kenapa pilih yang A? Boleh, Mas Adi? Siap. Tadi yang memilih 20 jam ada alasannya. Coba diketik di kolom chat supaya bisa dievaluasi sama-sama. Ya, betul. Supaya diseragamkan dari sekarang. Ini ada Kak Nurul Irani yang menjawab 20 tadi ya. Kak Nurul, halo Kak Nurul, apa kabar? Iya, dinyalakan mikrofonnya Kak Nurul boleh? Supaya pada saat pembahasan diskusi kayak gini jadi melekat nih di pikiran kita nih. Oh iya, yang benar ini begitu. Silakan Kak Nurul. Silakan Kak Nurul, silakan. Kita kasih waktu. Oke, Mana Kak nggak ada? Nurul? Malu-malu sepertinya Bu baru pertama ketemu Bu kita Bu malu saya Oke, Bu katanya gitu baik, kali. nggak apa-apa. Kita lanjut aja dulu, Mas. Siap, dilanjut Ibu. Kita lanjut soal nomor 4. Nggak terasa nih, sudah sampai kita ke soal nomor 4. Hmm, Oke? udah mau ke Nah, logat. kita masuk ke etika keperawatan. Untuk prinsip nggak terlalu Ibu bahas lagi ya, karena udah sering banget ya gitu. Kita masuk Siap. untuk soal
ya tindakan keperawatan yang paling etis? Silakan. Oke, Soal nomor 4. nomor 4. 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis 1 menit. Dan pilihan jawabannya, silakan yuk serentak dikeluarkan. Pilihannya apa? Silakan yuk. Jawabannya C, 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 B. Ada yang B ya. B, C, A. Oh, ada yang A juga. 3 opsi Nggak jawaban apa-apa, terpilih. variasi nggak apa-apa. Justru kita pengen tahu. Siap. Oke, masih C ya paling banyak. Silakan yang belum C, menjawab. A, B, 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 A, A, C, 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 C. Oke. Gimana Mas Adel? Masih kita Cukup tunggu, Bu. waktunya? Ini Cukup? beberapa belum ada yang menjawab. Kita tunggu Oke, 10 detik kita terakhir. tunggu. Yuk cepat, 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 cepat. 1 menit itu cepat loh anak-anakku. Jadi Oke, jawab aja ya seperti itu. Karena tidak ada pengurangan. Tidak betul. ada pengurangan. Dan manfaatkan pada saat dibahas. Iya. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis ya. Jawabannya paling banyak yang C. Kita simak pembahasannya. Silakan Ibu. Oke, nah anak-anakku kembali kepada pertanyaan ya. Apa tindakan perawat yang paling etis? Nah, ini ya yang paling etis dalam situasi ini. Di sini pasien dalam keadaan sadar, mampu berkomunikasi dengan baik, ya. Pasiennya pasien lansia, ya seperti itu. Keluarga meminta agar perawat tidak memberitahu secara lengkap mengenai risiko, ya risiko tindakan, karena takut pasiennya mengalami akan menjadi cemas ya dan menolak untuk operasi. Nah, tindakan ini apa yang paling etis ya dari opsi-opsi yang tersedia? Nah, yang A, mengikuti permintaan keluarga demi menjaga ketenangan pasien. Nah, nggak boleh ya, karena kan lansia ini punya hak dan kewajiban, ya, seperti itu. Usianya kan sudah, kecuali kalau lansianya tidak sadar, ya, gitu. Nah, atau lansianya mengalami suatu yang tidak bisa ditunggu pendapatnya, ya, seperti itu. Kemudian yang B, menjelaskan sebagian risiko saja agar pasien tidak cemas. Tidak boleh juga seperti itu ya, kita tidak boleh menutup-nutupi. Itu kan tidak etis ya, separuh kita sembunyikan, separuh kita keluarkan ya, seperti itu. Yang C, memberikan penjelasan lengkap kepada pasien sesuai dengan hak. Tadi kan Ibu udah katakan ya, harus diberikan haknya ya, harus lengkap diberikannya ya untuk bisa diketahui oleh pasien tersebut. Yang D itu mengalihkan penjelasan kepada dokter dan tidak terlibat. Nah, ini tidak etis ya, masa mengalihkan penjelasan ya. Suatu hal yang tidak etis dan kita sebagai perawat tentunya punya peran ya di sini ya. Tidak boleh kita mengalihkan semuanya itu kepada profesi lain gitu karena sekarang kita adalah tentang keperawatan, etika dalam keperawatan ya, bukan etika dalam kedokteran gitu. Yang E, menunda informasi. Nah, apalagi ini sudah tidak etis lagi ya, karena menunda informasi sampai keluarga masa waktunya tepat.
Ya, justru kalau hal ini akan membahayakan dan sangat tidak etis terkait dengan tindakan perawat tersebut. Nah, dari penjelasan Ibu, yang paling tepat adalah yang mana? Ya, setelah dibahas mana yang paling tepat? Ayo, C katanya. C, Oke. C, C. Ya, berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Yang tadi jawab A ataupun menjawab apa tadi satu lagi B itu sudah paham ya? Oke, gimana clear nggak nih Mas? Kalau clear kita Ya. lanjut. Ya, kita lanjut langsung Bu ke soal nomor 5. Katanya paham tuh Kak Erlina, Kak Irwan. Oke, lanjut lagi. Siap, nomor Tadi 5. penjelasannya dikasih. Nah, kita masuk ke soal maternitas. Wih, Nah, soal siapa yang terlintas udah nih. pernah ngelahirin? Banyak Bu. Banyak ya. Semoga bisa jawab. Oke, Oke, silakan. masuk. Soal nomor 5 sudah ditampilkan 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Silakan yang belum menjawab, dijawab sebelum hitungan mundur 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kalau di Ukom dihitung mundur kayak gini deg-degan pasti ya. Tapi enggak kok. Di Ukom enggak ada waktu hitung mundur yang manual. Pasti di layarnya ada sendiri-sendiri ya. Enggak bakal bikin deg-degan. Oke, waktunya sudah habis untuk 1 menit di soal nomor 5. Setelah nomor 5 selesai dibahas, nanti teman-teman coba dong ketik betul berapa dari 5 soal yang dikerjakan gitu ya. Kalau gitu, Bu Dokter, silakan dibantu pembahasan soal yang kelima. Ini variasi juga ya Mas jawabannya. Ada E, ada C, ada A, ACE ya, Bu. AC, ABCE, Bu. ada D. Oh, semua ya, Bu. Semua. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Ya, nggak apa-apa ya. Anak-anakku, kembali kita kepada pertanyaannya. Ya, opsi yang sudah disiapkan ada 5 opsi. Pertanyaannya apa? Perawat ingin menghitung hari perkiraan lahir HPL ya, HPL ibu tersebut ya dengan rumus Naegeli ya. Nah, ini kita lihat APL-nya ya, ini tanggal HPHT-nya tanggal 15 September 2024 ya. Teman-teman harus tahu tanggal ditambah berapa, bulan berapa ya, harinya berapa ya, itu juga harus tahu. Nih, kita lihat rumusnya ya. Rumusnya adalah HPL, HPHT ditambah dengan 7 hari. Jadi harinya ditambah dengan 7, bulannya kita kurangi 3, tahunnya ditambah dengan 1. Kenapa tahunnya kita tambah 1? Karena bulannya tadi kan udah bulan September nih. Kecuali kalau bulannya masih Januari, Februari ya, seperti itu. Maret juga masih bisa ya. Maret itu bulan 3 ditambah 9 masih bisa ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan 1. Nah, kalau ini kan bulannya September, Oktober, September, Mei, Juni, Juli itu harus kita tambah 1 bulannya ya, seperti itu. Nah, jadi kalau ini tadi kan 15 September, 15 September kita tambah 7 hari, jadi 22 September.
Bulannya kan bulan 9 tuh. Bulan 9 kita kurangi 3 ya. Jadi bulan 6. Bulan 6 itu sama dengan Juni. Tahunnya, tahunnya kita tambah satu. Tahun 2004 kita tambah dengan satu. Jadi tahunnya 2025. APL-nya, hari perkiraan lahirnya 22 Juni 2025. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Jawaban betulnya udah banyak yang jawabannya betul nih Bu soal nomor Iya, 5. ada juga yang masih belum, nggak apa-apa ya, seperti itu. Ingat ya, Ya, kalau dia bulannya itu sudah lewat dari bulan ketiga untuk kita tambah 9 dia lebih dari 12, itu kita tidak kita tambahkan satu. Tetapi kalau dia kita tambahkan belum lebih dari 12, itu tidak perlu kita tambahkan satu. Paham ya? ya Clear nggak paham ya. nih? Coba ya, dari 1 sampai 5 kita lihat dulu Bu, betul berapa ini mereka Bu? Coba ketik Yuk, dulu. kita intip-intip dulu. Iya, intip-intip dulu. Takutnya ketiduran ini yang ikutan Nah, nih. kita intip-intip dulu. Betul 5, betul 3, betul 4, betul 3, betul 3, betul 1 baru masuk ya. Salah semua. Waduh Kak Rio, bagaimana ini Kak Rio? Salah semua Kak Rio. Tapi enggak apa-apa, habis ini kita masih ada soal. Bu Dokter, boleh nggak Bu saya minta waktu sebentar Bu? Boleh, boleh, Boleh boleh ya di Bu? stop dulu atau bagaimana Stop, nih? stop share dulu Bu. Baik. Oke, Nah, kita stop dulu. ini betul 3, betul 2, betul 3, Ini ukomnya udah deket. Coba kita tanya dulu deh. Kira-kira siapa yang akan tryout di bulan Juni ini? Coba ketik saya. Seberapa banyak? Coba ketik saya yang akan ikut tryout di kampusnya, tryout nasional. Coba ketik saya di kolom chat. Pengen tahu seberapa banyak sih dari yang hadir dan akan melaksanakan tryout nanti. Saya berapa orang nih? Sengaja Mas Adiu tidak buka kolom chatnya supaya kehitung nih angkanya. Berapa orang yang udah ngetik saya nih? Ini baru 50 orang. 54, 56, 57, 60, 64. Banyak ya ternyata yang akan ukom tryout di bulan Juni ini. Banyak banget. Oke, kira-kira nilai tryout bagi teman-teman penting atau tidak? Kan tryout itu dapat nilai. Nanti akan tahu nilai tryoutnya itu berapa. Penting nggak bagi kalian? Penting nggak bagi teman-teman yang hadir sekarang? Penting ya, penting banget. Ya, karena namanya juga tryout, ujian sebelum nantinya datang ke ujian sesungguhnya. Apa Mas? Uji kompetensi. Kalau tryout nggak lulus atau nilainya kurang bagus, nggak masalah. Tapi kalau pada saat ukom, kalau nggak lulus, kan ngulang ya. Ngulang di bulan berikutnya atau di periode berikutnya. Tapi kalau terus-terusan gagal, siapa sih yang mau? Ada nggak yang cita-citanya mengulang-ulang uji kompetensi? Kayaknya nggak ada. Kayaknya nggak ada. Pengennya semua pengen kompeten 1 kali ujian. Bener ya? Nah, sekarang pertanyaannya. Kalau kita belajar ukomnya kayak gini, belajar soal kasusnya seperti ini, dikasih timer, dikasih waktu tadi sama Mas Adiu, disuruh ngerjain selama 1 menit, terus dibahas sama dosen yang mengajar, kira-kira bermanfaat atau tidak? Terus ngaruh nggak nih selama 5 soal kita kerjain? Coba ketik ngaruh atau bermanfaat. Terserah teman-teman mau ketik apa. Coba ini baru berapa menit kita ketemu, kira-kira ngaruh nggak merubah cara pikir teman-teman mengerjakan soal ukom atau tidak? Coba bermanfaat, bermanfaat, bermanfaat. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau bermanfaat, kira-kira kalau kita ketemu hanya malam ini aja, cukup atau tidak? Pertanyaan yang sangat simpel. Kalau kita ketemunya cuma malam ini aja, kira-kira cukup atau tidak untuk persiapan tryout kita, untuk persiapan uji kompetensi kita? Tidak. Berarti mau dilanjut pertemuan berikutnya. Bagaimana Mas caranya biar saya bisa ikut kelas ini secara rutin? Nih, Mas Adiu kasih tahu. Mas Adiu kasih tahu, saya matiin kolom chatnya dulu supaya informasinya tidak terpecah-pecah sama komen yang sudah masuk. Sebentar ya, saya matiin dulu kolom chatnya dan izin saya share screen sebentar.
Nih, sebentar ya. Nanti saya kirim buat teman-teman yang serius mau nilai tryoutnya bagus dan pengen uji kompetensinya 1 kali ujian. Begitu kurang lebih ya. Oke, sebentar. Ini saya share screen. Apakah sudah tampil? Belum ya? Nah, nih, bagi teman-teman yang mau lanjut ikut belajar kelas seperti ini secara rutin, nggak perlu biaya yang mahal-mahal. Kalau Mas Adi lihat ada penawaran bimbingan 1.800.000, 500.000, bahkan mungkin ada yang paling murah 400.000, atau ada lagi yang lebih murah 300.000. Apakah benar ada yang seperti itu? Nih, saya tunjukin untuk kelas rutin yang Foko akan lakukan setiap kali pertemuannya. Udah tampil ya di layar ya. Ini saya jelasin. Pendaftaran kelas bimbingan UKOM Foko Indonesia itu ada 5 kelas yang bisa dipilih. Pilih salah satunya sesuai keinginan. Saya jelasin dulu di sini supaya tidak salah lihat. Foko 1 itu di bulan Juni kelasnya 4 kali pertemuan. Kalau untuk ngomongin biaya kayaknya ini sangat murah. Cuma 55.000 promo saat Zoom saja. 55.000-nya 4 kali pertemuan. Mas, yang banyak dong pertemuannya. Oke, ada yang 6 kali pertemuan, namanya Foko 2. Berapa biayanya? Cuman 100.000. Tapi tentu harga 100.000 ini cuma dapat pada saat teman-teman daftar saat Zoom. Mas, ada lagi nggak pilihan yang lain yang lebih sekalian aja deh mas, jangan dicicil-cicil. Silahkan boleh. Ada Fokostar namanya. Sama pelaksanaannya di bulan Juni juga, 8 kali pertemuan. Biayanya cuma 125.000. Coba 125.000 dibagi 8. Berapa sih 1 kali pertemuannya? Mas, ada nggak yang lebih banyak? Ada. Tenang aja, sesuai keinginan teman-teman, tinggal pilih nanti. Sesuai kemampuan. Ada uangnya berapa? Begitu ya. Focustar Plus namanya. Ini pertemuannya lebih banyak. Karena 16 kali dilaksanakan di bulan Juni sampai Juli. Kalau UKOM-nya Agustus, udah pas banget pilihnya yang Pokok Star Plus. Harganya berapa, Mas? Promonya 155. 155.000 dibagi 16. Cuman 9 ribuan per 1 kali pertemuan. 9.000 udah bisa ketemu Bu Dokter Aprina, Bu Dokter Diana, terus dosen-dosen lainnya yang akan memberikan materi-materi yang sering banget keluar di uji kompetensi. Mas, saya pengen deh kelas yang sekaligus gitu yang sampai saya kompeten, ada nggak? Ada. Nanti sesuai kalian aja. Pengennya yang mana? Nah, ini ada kelas terakhir yang bisa dipilih kalau misalnya nggak mau ribet-ribet, mas. Saya nggak mau bayar per bulan, saya mau langsung sekalian aja, tapi murah. Ada. Namanya Foko to Kompeten. Pertemuannya unlimited, nggak habis-habis sampai dinyatakan kompeten. Nih, ada kalimat di bawah, garansi ikut kelas hingga lulus UKOM. Berapa biayanya, mas? 525.000. Gitu ya. Nanti linknya saya kirim ke kolom chat, teman-teman salin dulu daftarnya, entar setelah kelas selesai nggak apa-apa. Kita setelah ini lanjutin belajar lagi, nikmatin lagi, lanjutin skillnya, nanti lanjut lagi di kelas secara rutin setelah teman-teman mendaftar. Linknya saya kirim ya di kolom chat ya. Saya kirim di kolom chat. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir deh, tenang aja. Kita selesaiin dulu belajar sama Bu Dokter Aprina. Dan saya kasih waktu 5 detik untuk salin linknya. Link pendaftarannya. Saya kasih waktu 5 detik untuk salin. Sebentar, saya kirim di kolom chat. Silakan, udah saya kirim, disalin dulu daftarnya entar setelah ini ya. Udah tahu kan promonya murah banget, jauh dibandingkan apapun. Silakan disalin 5 detik, langsung kita lanjut kelas ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah disalin? Kalau gitu, Bu Dokter Aprina, kita langsung lanjut kelas berikutnya atau soal berikutnya. Nanti di akhir ada sesi tanya jawab ya bagi teman-teman yang mau bertanya tentang kelas. Nanti di akhir setelah kita selesai belajar Bu sama bareng Bu Dokter Aprina. Halo Bu, bisa langsung kita mulai? Saya sudah selesai tugasnya memberikan informasi bagaimana caranya mereka ikutan kelas bareng kita lagi Bu. Ketemu lagi sama kita Bu. Luar biasa, Masya Allah. Ketemu kita lagi nanti ya. Ya, Semangat, harus semangat ya. Kalau nggak semangat susah nih. Ya ya. nggak, Mas? Betul, Bu. Harus sering-sering Kalau ketemu nggak biar semangat terbiasa. susah kita. Harus wajib, wajib semangat.
Nah, Lanjut semangat. ini tadi sudah ya nomor berapa? Ini nomor 5. Kita lanjut ke nomor 6. 6. Iya, silakan. Oke, 1 menit Oh, Mas. dimulai dari sekarang. Apakah sudah ada ketemu jawaban? Silakan dipilih jika sudah. 15 detik terakhir. 3, 2, 1. Waktunya sudah habis. Oh iya, bagi teman-teman, tenang, nggak perlu nyatet dari awal. Karena file dan rekaman Zoom setiap kelas itu akan diberikan setelah masuk ke dalam grup. Enak kan? Belajar udah, mau lihat rekamannya, mau lihat riwayatnya, ada. Tenang aja. Kalau gitu kita simak soal nomor 6. Silakan Bu, dibahas soal yang nomor 6. Baik. Ya, ini kayaknya berjamaah nih jawabannya, Mas. Ah, masa Ada iya Bu satu yang berjamaah Bu? Hah? Betul berjamaah ini Bu. B, B Berjamaah semua nih. nih Bu. Ada yang E sih Bu, tapi 2 orang. Ada yang ya. Nah, nggak apa-apa. Berjamaah benar apa berjamaah salah ini ya. Nah, itu ya yang jadi pertanyaan nih. Oke. Ya, hati-hati ya menjawab soal perlu perhatian khusus ya gitu. Apakah saran kontrasepsi yang paling tepat untuk kasus ini ya, kasus tersebut, kasus ini tentunya ya. Usianya berapa nih? 34. Sebenarnya usia nggak terlalu deh, nggak terlalu dipikirin. Di sini kita lihat dia konsultasi metode kontrasepsi ya. 3 bulan menyusui. Nah, menyusui ibunya ya. Riwayat hipertensi ini patokannya di sini nih, teman-temanku. Ya, riwayat hipertensi dan tidak memiliki anak lagi. Ya, ia menginginkan metode KB yang aman. Nah, patokannya di sini hipertensi dan tidak ingin. Tidak ingin. Nah, ya gitu. Yang diminta adalah KB-nya yang aman, jangkanya panjang, ya, dan tidak mengurangi produksi ASI. Ini kuncinya juga nih, hipertensi, ya, tidak pengen punya anak lagi, metode pengen yang aman, jangka waktu yang panjang, dan tidak mempengaruhi produksi ASI, ya. Berarti tidak mengandung hormon, ya, gitu. Kalau yang A, betul nggak nih? Pil kombinasi kan Ibu tadi ya. Kalau dia mempengaruhi produksi ASI berarti dia kan hormon ya, mengandung hormon. Itu udah pasti salah ya yang A. Tadi ada nggak jawaban yang A, Mas? Nggak ya? Nggak ada ya? Ada Bu, 2 orang. Ada 2 orang. Nah, IUD, alat kontrasepsi dalam rahim. Ya, IUD ini memang jangka panjang, memang jangka panjang IUD. Tetapi kenapa IUD ya tidak benar IUD ini? Kenapa? Ya, jangka panjang cocok untuk ibu menyusui, namun ya secara konsep beberapa kasus untuk kasus hipertensi dan risiko infeksi ya perlu pertimbangan. Ya, makanya orang yang menderita hipertensi ditanya dulu nih, ada riwayat hipertensi enggak? Nah, sehingga perlu pertimbangan kalau diberikan untuk yang walaupun ini tidak mengandung hormon, jangkanya juga jangka panjang ya, seperti itu. Bisa dilepas sih sebenarnya tergantung dengan permintaan kita ya. Nah, sehingga tidak disarankan nih untuk yang B. Nah, kalau yang C gimana kalau suntikan? Ya, kalau suntikan itu
tidak bagus, tidak aman untuk menyusui. Ya, cenderung meningkatkan berat badan, memperburuk tekanan darah, ya, sehingga untuk yang hipertensi juga tidak disarankan. Ya, seperti itu. Nah, kalau susuk atau implan itu kan jangka panjang tuh, ya. Susuk atau implan itu jangka panjang, ya, tidak mempengaruhi produksi ASI, juga tidak berbahaya untuk penderita hipertensi, ya, seperti itu. Tapi Ibu belum mengatakan ini betul ya. Nah, kalau yang E itu kondom. Kondom kan tidak jangka panjang ya, jangka pendek ya. Jadi udah pasti dia salah. Jadi dari opsi 5 ini yang paling tepat yang mana? Yuk, jawab, 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 jawab. Sudah Ibu jelaskan satu persatu. Yuk, tolong dibantu jawab lagi. D, 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 katanya Bu. Nah, ya, jadi begitu anak-anakku. Jangan cepat-cepat berjamaah. Oh, ada yang menjawab F. Saking semangatnya Bu, kesleo nih. Kepleset, Bu. Masya Allah, tabarakallah. Nggak apa-apa anakku ya, sehingga paham ya. Sama-sama jangka panjang, tapi ini kan kita lihat nih, memiliki riwayat hipertensi. Makanya teman-teman, jangan cepat-cepat menjawab. Bukan jangan cepat-cepat sih, menjawab memang harus cepat, tapi perlu konsep yang dipahami. Ya, lihat nih, ada kata kunci lain nggak gitu. Selain dia jangka panjang, harus ada kata kunci yang lain. Oke, clear gak nih? Ya, clear ya soal nomor 6 ya. Yang tadi salah akhirnya paham ya. Paham ya. Kita lanjut soal nomor 7. Lanjut ya, Siap. Mas. Ya Bu, silakan. Kita lanjut lagi soal nomor 7. Nah, keperawatan anak. Oke, masuk ke Oke, soal keperawatan anak. 1 menit dimulai dari sekarang. 15 detik terakhir. Sementara C, C, C ya. Ada B juga. Ada A. Oke, waktunya sudah habis 1 menit. Yang dipilih jawabannya ada A, ada B, ada C. Oh, ada yang H juga nih. Saking semangatnya sampai H yang jauh dari mana-mana. Oh, deket sama B ternyata. Yang H berarti B ya jawabnya tadi ya. Ada C, 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 A, B, C. Waduh, sepertinya Bu Dokter Aprina terlempar dari Zoom nih. Tiba-tiba share screen-nya hilang nih. Atau hanya di Mas Adi aja? Halo, tes, tes. halo putus ya? Oh, iya Bu, putus Bu. Saya kira di saya aja. Oh, semua kita putus ya? Enggak Bu, Ibu aja tadi share screen-nya udah hilang. Nah, sekarang udah Oh, tinggal share screen ulang Bu. oke, baik. Sinyal jelek. Maaf ya, teman-teman Ya, semua. tidak apa-apa dong Ibu. Nah, resiko belajar Ya, online tuh cuman sinyal ya. ya sinyal. Sinyal aja. Kalau belajar offline Ada ya jelek. resikonya kemana-mana pergi. Kita beli Betul. bensin, keringetan, kepanasan, begitu biasanya. Kalau online cuman sinyal Iya. aja tantangannya. Oke, soal nomor 7. Setuju. Ini langsung dibahas Bu. Jawabannya sudah kelihatan ini pilihnya ABC. Yang dipilih Bu, A, B, C, ABC. D, E, F, G ya. Oke, anak-anakku, kembali kita pertanyaannya ya. Fokus kepada pertanyaannya. Anak-anakku di sini ditanyakan, apakah tindakan keperawatan pertama, kata kuncinya di sini ya, anak-anakku.
Ini adalah tindakan keperawatan pertama yang harus dilakukan pada kasus ini, ya. Nah, ini kan usia gestasinya 38 minggu, lahir spontan, rumah sakit dengan bantuan dukun beranak ya. Di rumah, bukan di rumah sakit ya. Saat lahir, bayi tidak menangis. Tonus ototnya lemas. Tidak ada gerakan napas. Skor Apgarnya ini 1 menit adalah 3. Ya, 1 menit pertama. Ya, jadi tindakan apa selanjutnya? Nah, kalau yang A ini memberikan oksigen 100% melalui sungkup. Memang sih ini juga merupakan tindakan keperawatan ya, tetapi bukan tindakan awal ya atau tindakan utama ya. Oksigen diberikan setelah memastikan jalan napasnya terbuka atau bagaimana. Jadi kita tidak boleh memberikan yang jawaban yang A. Melakukan kompresi dada atau ventilasi ya, itu juga bukan merupakan tindakan utama ya, karena lanjutan jika bayi tetap tidak bernapas setelah dilakukan stimulasi dan membuka jalan napas, tidak langsung dilakukan saat pertama kali bayi ya, bayi lahir seperti itu. Ini juga bukan merupakan jawabannya. Yang C, mengeringkan bayi, ya, membuka jalan napas dan memberikan stimulasi, ya, ini stimulasi untuk taktilnya, ya, itu tindakan yang perlu kita lakukan. Kenapa? Karena pada pasien-pasien bayi baru lahir dengan aspeksia itu kesulitan bernapas, ya, sehingga membutuhkan tindakan resusitasi. Langkah-langkahnya adalah yang C ini, ya. Kalau yang D, menunda pertolongan tali pusat, ya itu juga bukan menjadi ini ya, tidak merupakan pilihan ya, karena kenapa sih menunda, berbahaya sekali ya, jadi sangat bertentangan. Yang E, melakukan intubasi ya, tindakan lanjutan sih ini sebenarnya ya, pemberian obat resusitasi ini juga merupakan tindakan lanjutan, bukan merupakan tindakan utama. Jadi dari penjelasan Ibu, jawaban yang paling benar adalah yang mana, anak-anakku? Mana? Yang C katanya Bu. Oke, pinter. Tadi yang menjawab yang A atau ada lagi tadi apa B, itu B. tolong diperhatikan. Ada B ya? Ada Bu B tadi. Oke. Nah, bagaimana Mas? Mau ditambah lagi soalnya atau bagaimana? Sepertinya jangan Bu. Cukup? Biar mereka Cukup penasaran ikut dulu. kelas berikutnya Bu. Oke, biar panas dulu ya, udah tahu gaya-gayanya, gaya-gaya soal hukum ya, tinggal nanti belajar lagi ya dengan soal-soal yang sudah kita bahas. Nanti kita masuk lagi ke pembahasan selanjutnya dan semakin seru tentunya. Gitu ya, Ya. Mas? Iya betul setuju banget Bu. Kalau semakin sering kita ketemu semakin seru, semakin Semakin seru terbiasa. ya, gitu. Tanggung Ibu. Silakan, Mas. Oke siap. Kita kasih sesi tanya jawab untuk 3 orang ya. Untuk 3 orang. Masnya kompor banget. Untuk 3 orang pertanyaan, silakan diketik di kolom chat atau mau menyalakan mikrofon, raise hand dulu. Silakan ajukan pertanyaan terbaiknya. Silakan. Kita masuk sesi tanya jawab nih. Karena waktu kita cuma 1 jam, ini sekitar 6 menit lagi kita harusnya sudahan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Udah nyaman jangan ditinggal. Enggak ditinggal, kita nanti ketemu lagi. Ada aja Kan nih. Mas Adeunya pasti ngundang Ibu lagi ya. Iya, betul, setuju. Kalau request Ibu pengen Ibu masuk lagi, minta aja ke Mas Adeu ya. Tenang aja. Begitu. Sesuai request, kalau misalnya mau ketemu lagi, tinggal Jangan tuh. dikit-dikit. Jangan Kalau paket dikit-dikit. lengkap, gimana teknik pertemuannya? Nah, Mas Adeu Ya. ya, silakan nanti japri aja Mas Adeu Siap, ya. itu tinggal nanti di akhir deh, nanti saya jelasin ulang supaya teman-teman makin tenang menghadapi uji kompetensinya. Pokoknya bersama Foko Indonesia, belajar hemat,
Sampai paham, tidak perlu mahal-mahal gitu ya. Murah meriah dapat ilmu ya, Tuh, gitu. Kita nggak main harga di sini mah, ya. ya, Yang kita penting berkualitas nyaman, aja fokus. ketemunya. Oh, Heeh. Karena tempat belajar yang nyaman itu susah didapetin, Bu. Kadang-kadang hostnya iya yang betul. garing ke atau hostnya yang bagaimana ke. Kalau nyaman sama Mas Adil, nyaman sama Bu Dokter, ayo kita ketemu lagi di kelas berikutnya. Betul ini. Tinggal WA aja Mas Adeunya. Harus Iya, tuntas ya. Iya dong. Tas, tas, iya tas, dong. tas. Ini ada nggak yang mau bertanya? Silakan, ini lagi dikasih sesi tanya jawab loh. Ada nggak? Kalau nggak ada, supaya Bu Dokter tahu kelasnya sudah bisa diakhiri begitu. Siapa yang mau bertanya, resen atau nyalain mikrofon deh? Coba saya nyalain ya sebentar, saya colokin dulu kabelnya. Nah, coba dinyalain mikrofonnya, ada yang mau bertanya? Silakan Kak Citra Gumelar, trik and tips menjawab cepat. Latihan sesering mungkin dengan waktu yang sudah ditentukan. Satu soal 1 menit. Cari kata kunci pada soal. Tadi udah diselipkan sama Bu Dokter sedikit. Baca dulu pertanyaan, observasi kasus, pilih jawaban dengan cara eliminasi. Karena dari jawaban A sampai E terasa benar semua. Tapi kalau jarang mengerjakan soal, Lah, dipilih semua. Gitu. benar. Oke, Pilih ada lagi nih Mas. Betul berapa dari Oh 7? iya. Coba deh kalau nggak ada yang mau nanya dari 1 sampai 7 betul berapa? Katanya tadi nih, kalau polling jawaban jangan dikasih tahu, biar jangan ngintip temennya. Nah, itu tantangannya. Tapi kalau udah ikut kelas, udah makin tenang ngadapin uji kompetensi. Perlu bukti. Be- Ini banyak kok yang ikut kelas. Kak Dian tuh hadir, Kak Dian. Ayo, terkecoh mulu. Udah, makanya kita ikut belajar. Tuh cuman berapa sih? 9.000 satu kali pertemuannya. Murah meriah. Murah meriah, di mana dapet? Linknya udah dikirim kan? Nanti saya jelasin ulang pada saat teman-teman kita perpisahan dulu di kelas ini sama Bu Dokter. Kalau nggak ada yang Iya, pertanyaan, biar Bu Dokter bisa akhiri. Nanti kita bisa ngobrol secara intim, lebih dekat lagi. Cukup? baik deh. Ah, cukup sepertinya Bu. Kalau gitu, Bu Dokter boleh Bu dibantu untuk closing statement atau semangat Baik. motivasinya Bu. Iya, Mas Adil. Terima kasih Mas Adil ya, karena memang ya jangan pernah puas lah teman-teman ini. Misalnya sudah sekali udah bisa jawab, 2 kali bisa jawab, ah udahlah gampil gitu. Nah jangan pernah puas. Jadi Siap. terus-terus karena bentuk soal tuh macam-macam tidak diduga. Kadang ada teman-teman yang mengatakan, susah ya waktu bimbel susah. Pas ketemu waktu ukom ternyata gampang. Nah, itu ya karena memang udah kita latih bagaimana cara menjawab soal-soal tersebut. Jadi, pesan Ibu tetap semangat, latihan, latihan terus, ikutlah Poco. Ini adalah pilihan yang paling tepat, murah, tepat dan luar biasa. Terima Oke, kasih Bu. dari Ibu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh, Bu. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Bu banyak, Ibu. Dokter. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Sehat selalu ya Bu. Kompeten, kompeten, kompeten semua. Kompeten, Iya. kompeten. Amin. Amin. Amin, amin, Sehat amin ya. selalu, Ibu. Saya keluar. Siap Bu Dokter. Selamat istirahat Bu. Ya, terima kasih. Bye-bye. Siap. Oke, Waduh. alhamdulillah kelas kita malam ini sudah selesai. Bagi teman-teman yang mau lanjut kelas seperti ini secara rutin dan pengen kompeten 1 kali ujian, ini bukan janji manis. Kalau teman-teman belajar sesering mungkin, belajar secara rutin, itu bukan Voko yang membuat kalian kompeten, tapi diri kalian sendiri. Karena nggak ada yang bisa dibayar. Contoh, Mas, saya punya 10 juta, bisa nggak saya nggak usah ikut UKOM tapi langsung lulus terus dapat STR? Iris kuping saya kalau sampai ada orang yang bisa menanggung bisa lulus tanpa ujian. Atau ada yang menjual bocoran kalau sampai ada, iris kuping saya nggak bakal ada. Yang ada kalian tertipu. Gitu ya. Mendingan uangnya buat belajar secara baik. Bertemu sama dosen-dosen di Voko. Belajarlah. Apa yang tidak tahu ditanyakan. Jika sudah tahu tinggal kita ujian. 1 kali UKOM sepertinya kecil bagi teman-teman yang sudah berlatih soal-soal UKOM. Mas, saya mau dong dijelasin kelasnya ulang. Boleh, saya bantu share screen. Tapi mohon izin, buat teman-teman yang tidak berniat sama sekali untuk ikut kelas, boleh meninggalkan Zoom karena
Percuma sia-sia kalau ada di Zoom ini, tapi tidak mau mendengarkan pilihan kelas tadi. Silakan tentukan jalan pilihan kalian, mau kompeten 1 kali, atau mau sombong dengan angkuh, saya nggak butuh bimbingan kayak gini mas, silahkan. Saya lanjut aja kegiatan saya, mau nyekrol TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, silahkan. Tapi kalau nanti, jika tidak kompeten, boleh datang kembali hubungi Mas Adio. Nanti Mas Adio bantu untuk ikut kelas latihan bersama Foko. Tapi daripada nunggu gagal, mendingan persiapkan sebelum gagal. Mendingan capek belajar sebelum dinyatakan gagal UKOM daripada capek nanti di belakang. Gitu ya. Saya coba jelaskan sekali lagi untuk kelasnya bagi yang berminat. Ini promonya hanya saat Zoom, jadi dimanfaatkan. Silahkan ya.